Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dewan Asgar. Di sini saya akan menceritakan sebuah perjalanan saya di Tol Bekasi Timur part 3. Oke, ini saya letaknya di Bekasi ya, tol yang arah ke Bekasi Timur. Teman-teman semua jangan lupa dukung channel ini. Saya akan memberikan informasi-informasi seputar otomotif atau tutorial cara mengendarai yang baik di jalan tol. Yang pertama, pastikan dulu ya kondisi kendaraan Anda itu sehat, cek mesin, cek air radiator, kan ada penampungan ininya, eh, penambahannya ya, itu dicek apakah level high atau low ya. Itu pastikan di level high ya. Yang pertama, yang kedua, cek eh, box master rem atau eh, kaliper rem ya, master remnya, boxnya itu dicek, kondisi level minyak remnya, head juga itu sangat mempengaruhi ya. Yang pertama, untuk kualitas motor kendaraan-kendaraan yang dari 2016 ke atas atau 2018 ke atas ya, biasanya itu menggunakan dot 3 atau dot 4. Perbedaannya apa ya, dot 3 atau dot 4? Biasanya dot 3 itu untuk kendaraan-kendaraan yang eh, dan jangan lupa subscribe dulu guys. Dot 3 itu kendaraan yang low ini ya, beban ya, kayak mobil-mobil Brio atau mobil Avanza atau apa gitu ya jenisnya. Tapi dikasih dot 4 juga bisa, cuman secara fluida dot 4 itu lebih encer guys daripada dot 3. Ya kalau di secara fungsi itu dot 3 itu mempunyai titik didih itu tinggi ya daripada dot 3 ya. Jadi secara fungsi itu sama ya, cuman dari kekentalannya agak berbeda, lebih encer yang dot 4. Oke, itu seputar rem. Yang kedua seputar cairan coolant pada kendaraan Anda. Biasanya untuk coolant, air coolant itu kan mempunyai titik didih berapa dan mempunyai daya penyerapan panas yang segimana gitu kan. Semakin tinggi daya serapnya itu semakin bagus pada mesin. Jadi mesin Anda itu stabil suhunya walaupun dipakai sejam 2 jam. Soalnya dalam siklus mesin ya, siklus mesin sebenarnya itu kendaraan itu perlu istirahat di setiap 4 jam. 4 jam istirahat. Istirahatnya sih nggak perlu ini sih sebenarnya, antara setengah jam atau 1 jam juga nggak masalah. Pokoknya setiap 4 jam perjalanan kendaraan itu harus sebenarnya itu direkomendasikan untuk istirahat. Karena sama ya, orang juga kan manusia, soalnya kan perlu istirahat. Ini mesin loh, mesin selama 4 jam itu ya istirahatkan lah gitu. Jangan terlalu dipaksa juga gitu, kasihan. Soalnya kenapa? Soalnya kan ngaruh ke usia mesin dan kondisi oli juga. Kalau olinya bagus itu pasti akan awet, stabil ya. Hmm. Yang kedua itu jangan lupa subscribe dulu guys. Sampai detik ini jangan lupa subscribe. Klik lonceng. Oke. Kemudian yang direkomendasi itu kendaraan itu yang pertama itu ya pastikan kampas rem itu karena tebal gitu, sama kampas pokoknya perkampasan itu ya harus wajib tebal atau masih layak pakai. Kampas apa bang contohnya? Ini kampas kan kampas kampas rem. Untuk yang manual itu kampas kopling tuh, itu pastikan masih layak pakai, masih tebal juga ya, harus sama kondisi level minyaknya juga harus dikontrol juga. Kemudian
Untuk itu, kita perawatan hingga ke bodi ya. Kendaraan itu kan harus, eee, dirawat gitu ya bodinya, dicuci. Saran saya mah setiap pakai atau setiap digunakan itu dicuci. Sebenarnya, cucinya itu nggak terlalu wajib di-steam ya, steam-steam umum gitu, nggak terlalu wajib. Cuman, ya setidaknya itu dicuci untuk menghilangkan debu di perjalanan. Itu yang, sebenarnya membuat awet, tapi kita juga harus mengetahui kita itu cuci di mana gitu ya. Kita itu mencuci mobil itu di mana. Pastikan air itu air tawar, jangan air asin. Karena yang pertama air asin itu korosif. Dia bisa merusak, eee molekul pada besi, sehingga besi itu bisa jadi karat. Biasanya paling cepat itu di las-lasan, sambungan, atau, area-area yang, berdempetan, logam berdempetan itu sering teroksidasi. Oke, jangan lupa ya, ngopi dulu, pastikan jalan fresh, sehat. Ini udah di bentar lagi Bekasi Timur ya. Oke, kita selalu jangan lupa ambil kiri, kita persiapan ke jalan Bekasi Timur. Kita posisikan ambil kiri. Itu jangan dadakan ya sebenarnya dari 1 kilo ke luar pintu gerbang itu kita harus mengambil kiri. Yang pertama itu ya prepare, mempersiapkan. Jadi jangan sampai Anda itu di jarak 500 meter Anda belum subscribe. Subscribe dulu ini, subscribe dulu. Jadi di jarak 500 kilometer ya dan Anda langsung ambil kiri. Emang itu sebenarnya bisa, cuman di dalam kecepatan tinggi atau di atas 80 itu tidak direkomendasikan. Yang pertama itu kondisi belok Anda itu harus dipastikan itu aman gitu ya. Saya mah tidak apa sih tidak takut maksudnya ada yang nyalip atau apa, tapi yang dipastikan tuh belokan itu aman gitu, jangan nyampe Anda langsung menikuk saja ke kiri. Di perapatan ini kita ambil kiri ya, pastikan kanan itu aman dari kendaraan ya, kita pelan-pelan aja masuk ya ke jalurnya, pelan-pelan. Ini saya di posisi gigi 3 atau gigi 2 boleh kita jawab ke gigi 2. Kemudian ini sudah di keluar pintu tol Bekasi Timur. Oke, kita pastikan lihat ya atau penutup lurus Cikampek ke kanan kiri Cikampek lurus Bekasi Timur. Perhatikan ini di pertigaan juga ya, kita harus tengok kiri tengok kanan itu aman. Oke, saya di Bekasi Timur. Jika kalian mencari atau mengetahuinya bisa komen. Jangan lupa kalau ada pertanyaan atau saran di komen aja, ketik gitu. Bang, ini kenapa bang pada apa sih kok ininya kameranya jernih gitu ya? Ini saya menggunakan kamera 7 Mei 72 Mei. Jangan lupa subscribe dulu guys, subscribe dulu. Di sini saya udah kelihatan ya di kilometer 54 udah terpantau. Pokoknya kalau mengendarai itu harus start harus peka terhadap kiri kanan jalan ya. Kita juga harus mengetahui, harus memastikan agar eh, yang kita lalui itu aman, tidak merusak ini apa sih langkah saat mengambil arus atau mengambil langkah kiri yang nanti harus tepat ya. Oke,
Jangan lupa ngopi dulu. Di depan itu lampu merah ya kita pastikan pada jalur pertama ya jalur kiri ya. Karena kita kan tujuan ke kiri belok. Oke, pastikan Anda itu mengambil eh, langkah yang tepat ya saat belok ya. Oke. Oke, tengok kiri, tengok kanan, jangan lupa ya. Tetap waspada. Hmm. Jarak sekitar 20 meter kita hampusin ya ke kiri. Saya yang tujuan ke Mitra Bekasi Timur ya, karena untuk antar ibu saya yang sakit ya, yang lagi kontrol. Mohon doanya agar tetap sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur panjang. Oke, sudah masuk ke ambil kartu karcis ya. Di sini jangan lupa ya subscribe dulu, klik bunyi loncengnya juga, dukung terus perjalanan-perjalanan kisah saya yang saya alami, yang saya memberikan tutorial-tutorial, semoga bermanfaat dan berguna untuk kalian semua yang masih pemula dalam mengendarai kendaraan. Oke, nanjak ya, ini saya gigi 2 ya. Langsung putar ke kiri, sebenarnya lurus juga bisa. Jangan lupa subscribe dulu agar sekalian agar ya saya terus semangat ya dalam kontennya. Oke, itu ada truk lagi bongkar ya, atau bongkar apa itu proyek atau bahan 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 baku medis ya, kurang tahu ya. Oke, kita pelan, kita menggunakan kecepatan 5 km saja, dan jalan menurun, kita langsung belok ke kanan. Hati-hati, di sana ada kaca cermin cembung ya. Oke, ini saya masih pagi ya, masih sepi. Saya sudah menyampai lokasi itu jam setengah 8. Kalau nggak salah setengah 8, masih sepi ya. Oke, teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini. Di depan ada nangka atau gori ya. Tuh, itu apa itu? Masih mau sholat. Semoga video saya bermanfaat dan berguna ya. Dukung terus channel ini. Saya cukupkan. Semoga kalian sehat selalu, sukses, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjaan sukses, lancar jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini terus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.